Di mimpi ketiga ini, akhirnya Sally tahu siapa Raja Hutan Gelap itu. Jadi Sally itu kehilangan sarung tangan mataharinya, guys. Bunga matahari hitam itu membutuhkan darah segar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, balik lagi sama aku. Dan kali ini, seperti di judul dan thumbnail, aku akan membahas novel Ili karya Terelie. So, tanpa banyak basa-basi, karena sepertinya cerita di novel ini akan panjang ya, jadi kita langsung masuk aja ke inti dari ceritanya. Seperti di novel Matahari Minor, narator atau yang bercerita di novel Ili ini adalah Sally. Jadi bukan Raib atau Ali ya, karena Ali jelas-jelas masih di klan Sagaras. Nah, karena Sally yang bercerita, jadi sebenarnya di novel ini tuh ceritanya agak lompat-lompat gitu loh. Karena kan Sally ngomong sendiri ya, dia nggak pandai bercerita kayak Raib gitu. Jadi mungkin ceritanya akan agak tidak beraturan. Tapi nggak apa-apa, aku sih masih paham ya. Semoga teman-teman yang baca dan nonton video aku juga nantinya paham. Cerita di novel Ili ini diawali dengan mimpi buruk Sally. Nah, seperti yang kita tahu ya, Sally itu sempat mengalami mimpi yang aneh sejak berada di klan bumi. Ternyata setelah datang ke klan Matahari Minor, dia tahu bahwa mimpi-mimpi aneh itu adalah pesan dari Joas. Tapi setelah berada di klan Matahari Minor pun, setelah Sally bertemu dengan Joas, Sally tetap mengalami mimpi yang aneh dan seram gitu. Nah, di bab pertama ini diceritakan bahwa Sally ini mengalami mimpi yang ketiga kalinya yang isinya itu sama. Jadi dalam mimpi itu Sally itu berada dalam hutan gelap. Dia dikejar dan diserang oleh sulur-sulur, tumbuhan aneh segala macam. Kemudian dia masuk ke inti hutan dan dia melihat ada bunga matahari hitam di tengah permadani rumput. Di samping bunga matahari hitam itu ada sesosok laki-laki yang disebut dengan Raja Hutan Gelap. Di mimpi ketiga ini akhirnya Sally tahu siapa Raja Hutan Gelap itu. Nah, Raja Hutan Gelap itu ternyata adalah Tas. Kita semua tahu ya, Tas adalah ayah Raib yang menghilang sejak dia baru dilahirkan, dan Tas ini kehilangan kekuatan karena waktu di klan Nebula itu kekuatan dia itu diambil oleh lumpuh. Masuk ke bagian atau episode kedua di mana cerita intinya ini dimulai. Nah, melanjutkan ending dari novel Matahari Minor ketika Raib, Sally, dan si Putih bertemu dengan Ili. Di sini mereka bertiga itu berusaha mengingatkan bahwa mereka bertiga dengan Ili itu saling kenal. Mereka pernah berpetualang bareng, mereka pernah satu tim kayak gitu. Tapi Ili tuh walaupun udah diomongin kayak gitu, dia masih tetap nggak sadar karena dia itu sudah dipengaruhi oleh bunga matahari hitam. Dan karena itu juga kekuatan Ili itu bertambah beberapa kali lipat gitu loh. Jadi walaupun sudah 3 lawan 1 nih, Sally, Raib, dan si Putih melawan Ili, tetap aja mereka bertiga itu kalah guys. Dan seperti biasa ketika situasinya sudah genting, mereka bertiga hampir kalah, si Putri Aldebaran ini, si Putri Raib ini akhirnya mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya belum dia sadari ya kalau dia tuh punya itu gitu. Jadi Raib itu berhasil membuat klan kecil seperti yang dilakukan oleh Joas. Nah, klan itulah yang berhasil meloloskan mereka bertiga dari serangan Ili. Ketika pagi datang, mereka bertiga akhirnya bisa leluasa keluar dari kotak sempit itu dan lolos dari serangan Ili dan hutan gelap. Ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan Joas yang juga ternyata bersembunyi di hutan itu ya. Di pertemuan itu, Raib dan Sally bercerita kepada Joas pertarungan seperti apa yang terjadi dan apa saja yang mereka lewati. Terus Joas juga cerita dan bilang kalau hutan gelap ini memang akhir-akhir ini itu berjalan lebih cepat. Mereka semakin ganas, semakin gencar mencari mangsa ya. Dan keadaan hutan gelap yang sudah mulai genting ini harus disampaikan oleh konselir atau para pemimpin di klan Matahari Minor. Mereka itu harus tahu kayak gitu. Jadi Joas itu meminta bantuan Raib dan Sally untuk ke kota Srengenge 1 untuk menyampaikan pesan ini kayak gitu. Nah, Joasnya kemana emang? Joasnya akan tetap mengawasi hutan gelap di sisi barat ya, sedangkan Raib dan Sally harus ke sisi timur menyampaikan pesan tersebut kepada pemerintah.
Di malam yang kesekian, Sally itu kembali mengalami mimpi yang aneh. Di mimpi yang keempat inilah Sally itu sempat bertanya gitu loh ke Raja Hutan Gelap, apakah kamu ingat dengan Raib? Apakah kamu ingat dengan Mata, dengan Miss Selena gitu. Nah, setelah pertanyaan itulah Raja Hutan Gelap marah, kemudian Sally kembali terbangun. Nah, saat bangun itu ternyata sudah masih tengah malam guys, belum pagi. Tapi si Putih karena dia kan binatang purba ya, dia tuh bisa mendengar gitu loh tanda-tanda alam gitu. Nah, dia tuh mendengar bahwa si hutan gelap ini bergerak lebih cepat dan tempat peristirahatan mereka saat itu akan dihampiri hutan gelap dalam waktu 1 jam saja setelah itu gitu loh. Jadi Sally, Raib, dan si Putih itu membangunkan semua pengungsi dan juga ikut berpindah lagi padahal masih tengah malam ya. Jadi terus menuju ke sisi barat untuk menyelamatkan diri menghindari hutan gelap. Di hari berikutnya, akhirnya Raib dan Sally berhasil menemukan sebuah kota. Tapi kota tersebut sedang mengalami masalah yang genting, guys. Mesin teleportasi kota tersebut itu rusak, guys. Jadi Raib dan Sally itu menyampaikan kepada penasehat hutan gelap ini bergerak lebih cepat, dan meskipun perkiraan si penasehat ini namanya Plus ya, meskipun perkiraan Plus ini hutan gelap mungkin masih jauh posisinya gitu, tapi tidak nyatanya malam ini hutan gelap akan menghampiri posisi kota tersebut. Kotanya itu namanya kota Srengenge 59 ya guys. Plus itu memutuskan untuk bertempur aja lah gitu sambil memperbaiki mesin teleportasinya. Akhirnya di situ terjadi lagi pertempuran yang hebat ya. Jadi mereka itu bertempur selama 1 jam sampai akhirnya mesinnya jadi dan kota itu melakukan teleportasi. Setelah kota Srengenge 59 berhasil melakukan teleportasi, Plus mengajak Raib, Sally, dan si Putih mengunjungi kota Srengenge 1 untuk mendatangi kanselir. Tentu saja ya, kesempatan emas ini tidak disia-siakan gitu, karena toh mereka juga punya pesan penting dari Joas. Tapi tanpa diduga, ketika sudah sampai di kota Srengenge 1 dan menemui kanselir, mereka justru ditolak gitu loh. Pesan mereka tuh didengarkan tapi tidak diterima, paham kan? Karena kanselir ini memang sangat menghormati Joas, karena Joas itu kan leluhur ya termasuknya gitu loh, salah satu pemimpin dari ekspedisi klan Aldebaran. Tapi kanselir ini menganggap bahwa apa sih Joas tuh gitu loh, kanselir tuh lebih percaya diri dengan sistem pertahanan mereka gitu loh. Dia itu menganggap bahwa hutan gelap ini cuma kayak tantangan bagi klan Matahari Minor aja, bukan sebuah ancaman bagi dunia paralel gitu. Jadi walaupun sudah disampaikan pesan nih bahwa hutan gelap ini bergerak lebih cepat, tapi kan sudah tetap nggak percaya guys. Dan di momen inilah sebuah kehilangan terjadi. Jadi Sally itu kehilangan sarung tangan mataharinya guys, karena ternyata sarung tangan itu aslinya itu milik si kanselir ini gitu loh. Jadi karena Sally dan Raib ini menolak untuk diusir ya, mereka kekeh untuk bertahan dan kekeh untuk menyampaikan pesan ini supaya kanselir itu percaya. Jadi kanselir itu kayak memancing-mancing emosi Sally gitu loh. Nah, kisah lengkapnya udah aku bikin audiobook, teman-teman yang mau tahu silahkan dengerin, linknya aku taruh di description box ya. Intinya Sally itu kehilangan sarung tangannya kayak gitu. Dengan rasa sedih dan putus asa ya, akhirnya Sally, Raib, dan si Putih ini mau lah meninggalkan kota Srengenge 1 dan kembali ke kota Srengenge 59. Nah, sebelumnya, ketika pertempuran 1 jam di kota Srengenge 59 itu ya, ada beberapa pemadat yang berhasil ditangkap oleh prajurit kota Srengenge 59. Jadi ketika Sally, Raib, dan si Putih kembali ke kota tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan salah satu pemadat yang dipenjara. Nah, pemadat itu kan orang yang kena narkoba ya, nge-fly gitu loh. Jadi emang ngobrol tuh nggak nyambung gitu. Tapi dengan teknik penyembuhan yang dimiliki oleh Raib ya, Raib itu menyugestikan kayak rasa bahagia, rasa senang gitu loh ke pemadat ini. Akhirnya pemadat ini tuh mau menuruti dan menjawab dengan jujur semua pertanyaan si Putih dan Raib juga Sally. Singkat cerita, si pemadat ini mau menjadi petunjuk arah
Karena tujuan Sally, Raib, dan si Putih itu saat itu ya adalah menemukan Cuas. Akhirnya mereka berempat itu masuklah ke hutan gelap. Karena masuknya itu sama si pemadat ini ya, jadi Sally, Raib, dan si Putih ini nggak diserang guys. Nggak diserang oleh sulur-sulur dan tumbuhan aneh. Mereka berhasil masuk ke hutan gelap dan menemukan Cuas. Tapi ternyata ketika Sally, Raib, dan si Putih berhasil menemukan posisi Cuas ditahan, Ili kembali datang. Pertarungan kembali terjadi. Mereka tuh sebenarnya agak bingung ya, dari mana nih Ili tahu posisi mereka di dalam hutan gelap gitu loh. Ternyata sebelum menemukan Cuas, si Raib ini menggunakan teknik mendengarkan alam. Dia menyentuh tanah di hutan gelap itu gitu loh, menyentuh salah satu tumbuhannya. Jadi kayak apa ya, karena hutan gelap itu kan saling terkoneksi ya. Jadi si Ili nih tahu nih, wah ada mereka nih di situ gitu loh. Jadi pas lagi membebaskan Cuas, Ili itu datang bertempur lagi lah di situ. Nah, karena Ili nih tahu mereka akan meloloskan diri dengan cara membuat sebuah kotak pertahanan ya, klan kecil itu. Jadi yang diserang habis-habisan duluan itu Raib. Ketika itu Raib terkena kayak anggaplah narkoba lah gitu, kayak serbuk buah yang bikin dia ngefly, akhirnya nggak sadar dan nggak bisa mengeluarkan kekuatan itu gitu loh. Lagi-lagi setelah pertarungan sengit, setelah kondisi genting dan mereka hampir dikalahkan, sebuah pertolongan terjadi. Dan ini adalah bagian paling menyenangkan menurut aku di novel ini. Sebelum kita lanjut, kamu yang belum baca bukunya, belum tahu spoilernya sama sekali, bisa tebak nggak kira-kira siapa nih yang datang? Dulu waktu di novel Lumpuh, orang-orang dari klan Nebula yang datang. Terus sekarang siapa yang datang menolong coba? Tiba-tiba, langsung aku spill aja lah, nunggu apa ya kan? Jadi, tiba-tiba ada seekor naga yang besar datang dari atas. Terus ada 2 burung phoenix juga yang datang, dan sesosok manusia yang selama ini jujur aku nyari ya, dia tuh sebenarnya kemana gitu dan nasibnya seperti apa. Dia adalah Nou. Iya betul, manusia yang bisa bonding dengan si Putih ketika di klan Polaris ya. Jadi mereka itu kan berpisah ya di klan Polaris ya. Dan mereka akhirnya bertemu lagi di novel ini di klan Matahari Minor karena Nou itu kan punya koneksi dengan si Putih kan. Jadi dia tuh tahu nih si Putih ada di klan ini. Jadi akhirnya singkat cerita lah ditolong oleh Nou dan berhasil dikalahkan. Nou, kekuatan Nou nih sama si Putih itu sebanding loh. Bisa loh mengalahkan Ili. Gitu guys. Untuk cerita lengkap tentang kedatangan Nou kemana aja selama ini dia pergi gitu loh setelah terpisah dengan si Putih di klan Polaris tuh nasib dia seperti apa, udah aku bikinin audiobook buat temen-temen yang mau tahu cerita lengkapnya silahkan dengarkan. Setelah berhasil menang dari Ili, satu rombongan itu melanjutkan perjalanan ke sisi barat menunggangi hewan-hewan terbang ya, yaitu naga dan 2 burung phoenix. Nah di tengah perjalanan lagi-lagi mereka menemui salah satu kota yang mesin teleportasinya itu rusak, yaitu kota Srengenge 31 maksudnya. Nah, sekarang kita lompat sedikit dulu ya ceritanya. Jadi saat di kota tersebut, Sally itu lagi-lagi mengalami mimpi yang sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja, percakapan sebelumnya itu kan hanya sampai pada ketika Sally mengingatkan Tas tentang Miss Selena, Mata, dan Raib ya. Tapi kemudian Sally ini akhirnya tahu bahwa mungkin Raja Hutan Gelap ini, bukan mungkin ya, memang Raja Hutan Gelap ini sedang berusaha untuk mengendalikan Sally. Nah, karena di situ sedang ada Cuas, Sally akhirnya ceritalah ke Cuas kalau dia itu sebenarnya bermimpi dan apa saja yang mereka lihat, apa saja yang Sally lihat kayak gitu. Nah, di situ Cuas juga akhirnya menjelaskan bahwa mungkin memang Raja Hutan Gelap itu berusaha untuk mengendalikan Sally, tapi karena Sally ini adalah petarung dunia paralel ya, jadi tidak akan mudah Raja Hutan Gelap itu mengendalikan pikiran Sally. Nah, di kesempatan ini juga Cuas itu menjelaskan apa yang saya lihat, yaitu darah yang berputar
dipermadani rumput segala macam kayak gitu. Nah, penjelasannya itu ada di halaman 176. Aku akan bacakan sedikit ya guys. Jadi kata cuas itu, bunga matahari hitam itu membutuhkan darah segar manusia. Ribuan tahun bunga itu mengumpulkan informasi kegelapan, termasuk teknik kegelapan. Dia membutuhkan sesuatu untuk mengurai teknik itu. Darah itulah laboratoriumnya. Semakin banyak teknik yang dipecahkan oleh bunga matahari hitam, semakin kuat pula Raja Hutan Gelap dan Panglima Perangnya. Panglima Perang itu Ili ya. Nah, kalian mungkin melihat ini seperti horor, menakutkan. Tapi sebenarnya ini ilmiah sekali. Bunga matahari hitam adalah mesin berbentuk bunga, karena aku mendesainnya begitu ketika dulu mengirim pengetahuan lewat jaringan miselium. Ribuan tahun mesin itu terus melakukan eksperimen, tumbuhan yang hidup, hewan-hewan aneh adalah hasil eksperimennya. Dia mengurai cetak biru tumbuhan dan hewannya asli lantas menciptakan yang baru dengan kekuatan gelap. Nah, intinya adalah si bunga matahari hitam ini itu membutuhkan darah manusia untuk menambah kekuatan dia kayak gitu. Makanya dia tuh mengincar setiap kota di klan Matahari Minor untuk ngambil darah penduduknya, ngambil darah manusia-manusianya kayak gitu. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai mimpi keberapa? Kelimanya Sally. Ya. Kita balik lagi ke kondisi kota Srengenge 1. Nah, ketika Nou dan kawan-kawan datang, mesin teleportasinya itu sebenarnya bisa diatasi, bisa selesai perbaikannya sebelum gelap ya. Tapi Nou mengusulkan hal yang menakutkan ya guys. Yang apa ya? Membahayakan. Aku mikir kata membahayakan lama banget. Iya, membahayakan. Jadi Nou itu meminta pendapat, bukan pendapat sih, kayak ngomong gitu loh. Dia punya ide nih. Dia itu pengen kota Srengenge 31 ini justru menjadi perangkap untuk Ili. Dia tahu nih kalau misalkan sampai gelap kota Srengenge 31 ini nggak bisa melakukan teleportasi, maka hutan gelap akan menyerang dan Ili juga akan datang. Nah, saat itulah karena Nou tuh merasa dia tuh sama hebatnya dengan Ili ya, dia bisa mengalahkan Ili. Jadi Nou berencana untuk menangkap Ili dan rencananya berhasil. Lalu apa tujuan Nou ingin menangkap Ili? Tujuannya adalah untuk mencari informasi lebih detail. Siapa tahu nih Ili bisa membocorkan atau keceplosan gitu ya, 1-2 hal yang bisa bermanfaat untuk menyerang atau memusnahkan bunga matahari hitam. Tapi ternyata saat interogasi itu Ili bilang katanya kalian tuh kayak percuma gitu loh nangkap aku juga gitu, karena yang malam itu diserang itu bukan hanya kota Srengenge 31, melainkan ada 5 kota lainnya yang bahkan tidak bisa meloloskan diri. Kalau kota Srengenge 31 itu kan ada Nou dan kawan-kawannya, kalau 5 kota besar lainnya nggak ada siapa-siapa. Jadi seluruh penduduk di 5 kota besar itu berhasil diambil darahnya untuk menambah kekuatan bunga matahari hitam. Nah, ketika interogasi itu kan semua pasukan Nou dan kawan-kawan itu berkumpul termasuk Sally. Seperti yang kita tahu, Sally itu bener-bener sayang sama Ili. Dia tuh jatuh cinta dan kayak nganggep Ili tuh kayak kakaknya sendiri gitu loh. Dan ngelihat Ili tersiksa di jaring perak, dia meronta pengen dilepasin kayak gitu tuh Sally tuh nggak tega guys. Sampai akhirnya di tengah malam dia tuh kayak merasa bener-bener kasihan banget, gak bisa nih ngelihat orang yang dia sayang kayak gitu. Akhirnya Sally tuh membebaskan Ili. Teman-teman, ya Allah, ini tuh bagiannya tuh nyesek banget deh. Aku kayak, ini anak kenapa sih gitu loh. Aku bisa mikir tuh gimana gitu. Tapi namanya juga novel ya, kayak gitu ya nggak seru gitu. Dan Nou itu bisa memaklumi itu gitu loh. Ya udahlah gitu, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Toh Ili juga nggak mau ngebocorin informasi lainnya kan gitu. Nah, di samping itu bukan kejahatan sih, kayak kelancangan Sally ini juga ditutup oleh sebuah berita yang mengejutkan, yaitu tentang kota Srengenge 1. Jadi teleportasi milik kota Srengenge 1 ini juga rusak guys ternyata. Kota sebesar itu pusat pemerintahannya, di mana di situ tuh ada kanselir dan pemerintah lainnya yang hebat-hebat, ternyata tetap aja kebobolan gitu lah. Salah satu prajuritnya itu berhasil dipengaruhi oleh Raja Hutan Gelap untuk merusak mesin teleportasi yang seharusnya mereka tuh pindah ke sisi barat ya, terus menjauhi hutan gelap, mereka malah tiba-tiba ke sisi timur. Jadi
malam itu dipastikan nih kota Serengenge 1 itu akan diserang. Nah, Now ya gak bisa diem aja dong ngedengar kabar itu gitu. Akhirnya Now dan kawan-kawan langsung pergi lah ke kota Serengenge 1. Awalnya kansler tuh kayak sinis gitu loh, ngapain kesini, ini bukan urusan kalian, bla 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 segala macem. Tapi ya pada akhirnya memang ikut ngebantuin juga gitu loh, karena kan udah ada di situ ya. Kota Serengenge 1 tuh kan gede banget karena pusat pemerintahan kan. Jadi ya nggak bisa kalau cuma pasukan kanselir aja, walaupun pasukannya ada banyak banget gitu. Hai teman-teman, karena ceritanya terlalu panjang, jadi videonya aku bagi menjadi 2 part ya. Buat teman-teman yang penasaran apakah kota Serengenge 1 bisa meloloskan diri dari hutan gelap, dan apakah Raib, Seli, dan si Putih bisa menyelamatkan Ili dan mengalahkan bunga matahari hitam? Buat teman-teman yang penasaran, simak cerita selanjutnya di video part 2 ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.